Febri Aldina 2005 1603883 ingin mempresentasikan hasil kerja audit kami yang berjudul Program Pelatihan dan Pengembangan pada PT Pegadaian CPS AR Hakim. Yang pertama yaitu latar belakang sejarah. Terbitnya pada tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 03 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangnya bahwa terdapat beberapa aspek yang menipis anggapan itu. Akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT Pegadaian dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip Rahen, yang bagi PT Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tanggung jawab dalam pengelolaan produk Rahen. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang semula di bawah binaan divisi usaha lain. Kedua, profil perusahaan. Kantor PT Pegadaian CPS AR Hakim di Medan melayani gadai syariah, Arum, Amanah, Kresna, Mulia, Rahen, bisnis emasku tabungan emas, MPO atau pembelian dan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, dan pembayaran iuran BPJS. Kantor PT Pegadaian Persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas Pegadaian, cek harga emas Pegadaian, tabung emas, pendaftaran Pegadaian digital atau Pegadaian online, kredit cepat amanat atau KCA, Pegadaian syariah, dan lain-lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjaman atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah, dan lainnya. Proses Pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial kita. Selanjutnya saya Lisa Handayani, NPM 2005-160379. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Piagam Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris atau BOD dan BOK Charter. Penyusunan BOD dan BOK Charter merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dalam rangka pengelolaan perusahaan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Penerapan GCG di perusahaan tidak hanya untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness di seluruh kegiatan perusahaan secara konsisten. Tujuan BOD dan BOC Charter adalah memberikan panduan untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pengembangan BOD dan BOC Charter harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan. Selanjutnya, Dewan Direksi dan Komisaris. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. Kesimpulan audit. Berdasarkan temuan bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kondisi 1. Keefektifan program pelatihan. Temuan menunjukkan bahwa program pelatihan yang ada mungkin dalam mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Evaluasi lebih lanjut diperlakukan untuk memastikan bahwa program pelatihan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada karyawan. 2. Kesesuaian materi pelatihan. Ditemukan bahwa sebagai materi pelatihan mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan industri terkini. Hal ini akan membantu memastikan bahwa karyawan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. 3. Partisipasi karyawan. Analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi karyawan dalam program pelatihan perlu ditingkatkan. Perlu dicari untuk meningkatkan motivasi dan minat karyawan dalam mengikuti pelatihan yang ditawarkan. 4. Pengukuran hasil pelatihan. Sistem pengukuran hasil pelatihan perlu dievaluasi lebih lanjut. Penting untuk memiliki metrik yang jelas dan relevan untuk menilai dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan. 5. Pengembangan karir. Ditemukan bahwa upaya dalam pengembangan karir mungkin perlu diperkuat. Perlu adanya rencana pengembangan karir yang jelas dan kesempatan untuk karyawan berkembang dalam organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Handayani. Nama saya Novira Ajra, NPM 2005 160390. Rekomendasi berdasarkan temuan audit pelatihan dan pengembangan di PT Pegadaian CPS Arif Hakim, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif program-program tersebut. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi melibatkan kurangnya penilaian, kebutuhan, ketidaksesuaian materi pelatihan, rendahnya partisipasi karyawan, pengukuran hasil pelatihan yang kurang jelas, kurangnya pengembangan karir, evaluasi proses yang tidak memadai, dan kekurangan komitmen terhadap perbaikan kontinu. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup Pegadaian Syariah. Hukum dasar Pegadaian Syariah. Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tiamai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, uangnya, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesimpulan. Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu strategi pemasaran produk Pegadaian Syariah cabang Air Hakim. Produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah. Selain produk yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak akan mencairkan dana kepada debitur dalam melakukan usaha atau bisnis. Perum Pegadaian Syariah cabang Air Hakim mempunyai 3 produk, diantaranya Gadai Syariah, Mulia, Murabahah, Logam Mulia untuk investasi abadi, Arum, Ar-Rahan untuk usaha mikro kecil. Harga barang jaminan dihitung sesuai harga pasar. Kalau harga meningkat, otomatis pinjaman meningkat. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.